muda. Nah ternyata ya mereka benar-benar lebih apa ya, ya kita akui lah dibandingin kita sebagai desainer yang senior tuh, dibandingnya sama mereka anak-anak muda ya jauh lah ya perkembangannya ya bagus. Seperti fashion di Indonesia itu apa ya, punya peningkatan yang lebih baik lagi ke depannya ya, itu sih. Jadi kita tuh kalau ada fashion show anak-anak muda ya kita pengen datang melihat seperti apa sih gayanya, stylenya gitu. Kalau Mas Yongki gimana? Kalau aku pribadi, ini suatu pelajaran buat kita yang udah senior bahwa ini zaman now, zaman Z. Jadi kalau kita mau eksis di dunia ini, di zaman sekarang ya harus mempelajari namanya dunia IT, dunia online, bergaul dengan anak muda yang cara berpikirnya beda lagi, karena sangat terbuka di bidang komunikasi sangat begitu mudah, nggak kayak kita zaman dulu. Tapi di sini kita lihat anak muda punya kelebihan, tapi ada kekurangannya. Kadang-kadang mereka nggak tahan banting, nggak siap, karena kan ya itu gampang untuk mencari sesuatu. Karena kita harus berkolab, mengkoreksi, membangkitkan produk Indonesia biar berkembang juga sih. Intinya saya sih dengan adanya ada anak-anak muda ini, buat saya kebanggaan, buat saya Indonesia punya sesuatu yang kita bisa banggakan untuk dibawa ke luar negeri dengan anak-anak muda yang punya karakter budaya yang banyak di Indonesia. Jadi anyway, congratulations. Indonesia harus berkolab dengan anak muda, dan anak tua juga harus berkolab dengan anak muda menjadi sesuatu yang indah dan something different. Ya tadi kan Mbak Susan juga pesannya kan jarang-jarang ini senior kolaborasi. Tapi pesannya dia gini, biar senior yang lain juga ikutan kolaborasi. Gimana tanggapannya Mas Rudi? Berani juga nggak Mas Rudi kolaborasi suatu saat nanti? Ya pengen juga ya, maksudnya kalau saya sih lebih ke pendidikan ya. Kalau sekarang saya collabnya tuh, dulu kan saya punya satu acara yang kerjasama sama Kementerian Perindustrian kan, MOF kan, Modern Fashion Project. Jadi aku collabnya sama anak-anak itu ke situ gitu loh. Bukan berarti aku harus dengan karya, tetapi dengan ilmu. Saya jadi collab dengan ilmu, saya memberikan ilmu, masukan-masukan seperti ini, seperti itu gitu. Oke, kalau tantangan ini ke Mas Yongki gimana? Kayak tadi Mbak Susan kan, ayo dong, yang senior juga pada kolaborasi. Ya tantangannya. Ini diajak nih, nggak mau. Aku bikin sepatunya buat acara ini. Acara ini dia bikin sepatunya. Tapi yang kolaborasi nggak mau, lain kali. Karena ya kan kita mau pelajari juga zaman now, zaman dulu gimana kerjasamanya. Dia mau main aman. Tapi saya to the point, dalam dunia bisnis ini waktunya kita untuk bekerja sama-sama. Karena Pak, kalau kita tetap melakukan sesuatu yang zaman dulunya style oke, tapi dasarnya nggak berkembang dengan keadaan sekarang. Jadi senior atau junior sama-sama harusnya rasa itu menjadi kesempatan bersama, bukan untuk dijatuhkan atau merasa jadi bersaing. No. Ini adalah kesempatan kita bergabung, membangkitkan gairah bahwa senior pun mau kok, junior pun mau kok menjadi sesuatu Indonesia yang lebih lagi. Kenapa? Indonesia kaya, orang-orang kita tuh budayanya keren. Anak sekarang juga berani eksploitasi, jadi why not? Yang dulu kita tertutup ya terbuka, yang dulu terbuka agak ditutup dikit. Intinya do it something for other people untuk perkembangan Indonesia ini menjadi sesuatu yang perfect. Contohnya Susan adalah orang yang lama, guru juga, tapi they want to learn with anak muda, kenapa enggak? Jadi satu color yang indah. Oke. Jadi enggak. Mas Yongki, kalau ini kan mungkin yang beda fashion, terus Mas Yongki di sepatu, tapi paling tidak hampir mirip nih kalau kita bisnis ke mass product gitu ya. Kunci suksesnya apa sih sebenarnya biar bisa menggait banyak user, pengguna, pembeli gitu kan? Selalu terbuka, bicara jujur, selalu mencoba yang terbaik tanpa abal-abal dengan play the game. Sekarang orang tuh saingan begitu besar, kalau kamu bermain game dengan bahasa yang menyenangkan diri sendiri tapi tidak punya kejujuran, itu bahaya. Sekarang survei membuktikan bahwa kamu membuat sesuatu atau membuat apapun, jujur, oh ini barang ini mahal tapi kualitas kayak gini-gini loh. Jadi orang, oh ya oke. Bukan, oh fotonya bagus tapi pasti pakai, wow, banyak kan di online begitu. Nah itu tanggung jawabnya kita. Jadi sebenarnya dengan adanya gini, online apa yang people harus jujur. Melakukan tugas transparansi, bukan sesuatu yang menjadi kenikmatan pembeli, pelanggan, bahwa nama kamu patut dibeli dengan karena memang kualitas, looknya sesuai dengan target. Oke. Satu lagi Mas Rudi. Ya bener sih, kalau aku bilang ya benar apa yang Mas Yongki katakan. Aku udah berapa kali loh beli produk online, jujur ya.
ngelihat packagingnya, fotonya tuh kan keren banget tuh di Instagram, di apa, di sosmed kan. Begitu kita beli, barangnya datang nggak sesuai dengan apa yang mungkin ya itu karena dia bukan dari golongan desainer kali ya. Jadi mungkin dia lihat model ini jiplak dibikin gitu, ternyata apa yang kita pesen yang nggak sesuai gitu dengan minyak kita gitu. Ya, Aku tantangannya beberapa di kali situ ya berarti selalu ya. Kalau aku beli pasti nggak bakal bisa kepake baju-bajunya. Jadi aku kapok sebenarnya beli online. Nggak mau, mendingan aku ke toko baju, lihat bajunya oke, aku coba cocok ya udah aku beli. Jadi artinya kalau ini kolaborasinya kan dua anak muda ini kan bukan sebagai desainer ya, tapi ketika Mbak Susan masuk ini memberikan trust bahwa ya naik kelas kan produknya ya. Dan ngurangin ego masing-masing. Itu penting. Jadi kalau ke ego itu kadang-kadang, oh saya nggak ngerti aja follower ya ciri khas kamu hilang. Atau yang namanya di sana, ini gue banget kamu nggak bisa. Kalau collab sama-sama punya kesamaan yang untuk mengurangi ego, untuk menemukan satu titik dengan contohnya misalkan saya punya customer yang tipe gini loh, oh itu kuno, oh no, ini saya punya detail. Nah selebihnya di sana menambahkan, bukan merombak secara total. Jadi itu menjadi collab yang ada warna yang tidak merubah benang merahnya dia. Itu penting. Oke, Mas Udi terakhir nih kan ini kan koleksinya blazer ya. Nah sejauh ini kan kita tahu kalau blazer ya mungkin itu aja, tapi memang kita belum lihat show-nya ya. Tapi paling tidak kalau untuk pasar baju-baju ya ala seperti itu dari kacamata Mas Rudi sendiri ya. Aku lihat tadi beberapa ada influencer udah make ya bajunya. Aku lihat Susan tadi ngomong ini baju-bajunya kayak gini loh, ya keren banget gitu. Aku nggak, ya salah satu contoh yang Susan pakai kan, maksudnya dalam usia Susan yang bukan orang muda lagi kan, dia kan udah Senior lah, tapi kan keren gitu loh, tetap keren. Aku begitu datang dia Susan langsung wah gila keren. Nah kan pemakai kan maunya seperti itu gitu, melihat barang itu yang kalau dipakai oke gitu kan, bagus kan gitu. Nah itulah sebenarnya contoh-contoh yang harus kita ikutin gitu, yang harus kita contoh bahwa bukan cuma kita ego dengan karya kita, tetapi bagaimana karya itu ketika dipasarkan banyak yang berminat. Itu kan sebenarnya tujuan utamanya gitu. Dalam hal pemilihan bahannya, cuttingnya, desainnya, itu kan paling, kalau menurut saya ya paling pegang peranan dalam hal produksi. Nah itu Indonesia tuh kurangnya di situ sekarang, masih kurang ya. Jadi ketika melihat produk-produk sini di foto tuh keren, begitu kita beli hancur gitu. Itu sih yang kurangnya kita Indonesia. Pesennya dong, pesennya Mas Yongki buat Mbak Susan sama ini. Pesan saya, lakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk menyenangkan customer, tapi juga menjadi satu nilai tambah bahwa Indonesia punya industri yang bagus. Kalau mengenai tadi bahasa judulnya blazer, emang setiap individu punya kesempatan dan beda. Kita tidak bisa menyaksikan seluruh ini disenangi semua orang. Tapi dalam arti kesempatan karena dia udah ada kliennya yang klien itulah yang dia tangkap sehingga membentuk ini. Jadi story-nya memang udah ada satu story, dibentuklah rumah ini dengan desain ini karena kliennya memang punya citra yang kayak gini tahu. Jadi senior or junior, it's time for us to join together, membangkitkan produk Indonesia terutama, dan jangan takut. Semua orang punya kesempatan, jangan pernah takut bahwa oh saya nggak punya uang, oh saya bukan desainer. No, make itu jadi indah, jadi something different. That's why Indonesia maju karena ini. Mas Udi mau ngasih pesan buat Mbak Susan? Pesannya apa ya? Kalau aku sih melihat ya udah ditangani sama senior Susan Mulyarno mah udah pasti udah the best deh ya. Maksud saya bagaimana yang muda-muda ini tetap berkarya lebih bagus lagi ke depannya, bukan cuma karya aja tetapi bagaimana meningkatkan mutunya ya, produknya, terus dari price-nya juga harus diperhatiin. Saya rasa itu sih, kalau semua udah bagus pasti penjualannya oke dan fashion Indonesia semakin maju.